Langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kependudukan, urbanisasi, dan lingkungan. Next. Nah, jadi anggota kelompoknya ini ada Dedi, Kinara, aku, Rahel, dan Repani. Langsung aja ke materi pertama yaitu kependudukan. Baik, langsung masuk ke materi pertama. Kependudukan adalah studi atau kajian yang mempelajari jumlah, distribusi, komposisi, dan dinamika penduduk di suatu wilayah tertentu, baik itu dalam skala lokal, nasional, maupun global. Kajian ini melibatkan analisis tentang bagaimana perubahan jumlah dan karakteristik penduduk dapat mempengaruhi aspek Indonesia merupakan negara peringkat keempat dengan populasi jumlah masyarakat terbanyak di dunia. Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 283.487.931 jiwa atau orang. Jumlah tersebut naik sekitar 1,7 juta jiwa dari tahun 2023. Di sini ada diagram yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Indonesia meningkat terus. Eh, dengan jumlah tersebut, jika dikalkulasikan dengan penduduk di dunia, maka sekitar 3,47% itu merupakan penduduk Indonesia. Dengan alhamdulillahnya di Indonesia lebih banyak laki-laki, yaitu sekitar 140,7 juta atau 50,5%, dan perempuan itu sebanyak 130 juta,9 atau sekitar 49,4%. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang padat penduduknya. Boleh di next. Nah, di sini kita ngambil isu persebaran penduduk yang tidak merata. Menurut Kompas, jumlah penduduk terbaru itu sekitar 282 juta jiwa dan yang banyaknya laki-laki. Persebaran penduduk yang tidak merata menjadi salah satu masalah kependudukan di Indonesia. Indikatornya dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada di setiap provinsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per 2022, jumlah penduduk di Provinsi Jambi itu hanya mencapai 3 juta jiwa. Jumlah itu timpang tindih sangat jauh dengan penduduk di beberapa provinsi seperti di Pulau Jawa. Di Jawa Barat itu jumlah penduduknya sangat besar, yaitu sekitar 49,4 juta jiwa, dan di Jawa Timur sekitar 41 juta jiwa. Nah, ini itu bisa menyebabkan urbanisasi. Apa itu urbanisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada materi mengenai urbanisasi. Jadi, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota ataupun sebaliknya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Terus, fenomena ini tuh ditandai dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan kualitas kota. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada yang faktor yang menyebabkan adanya terjadinya urbanisasi. Yang pertama itu ada kemiskinan. Masyarakat yang ada di desa biasanya memiliki tingkat ekonomi yang lebih rendah daripada masyarakat yang tinggal di kota. Dengan demikian, para masyarakat desa berpikir bagaimana caranya mereka untuk meningkatkan perekonomian mereka, yaitu salah satunya dengan cara melakukan urbanisasi yang berpindah ke kota. Lalu yang kedua ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana di kota tentunya itu lebih maju dan lebih canggih, seperti akses jalan yang sudah baik dibanding yang ada di desa. Contoh lainnya juga seperti akses rumah sakit di kota.
sudah banyak dan tersebar cabangnya dengan kelengkapan medis yang sudah cukup untuk memadai. Dan terakhir adalah peluang kehidupan lebih baik. Nah, ini tuh merupakan tujuan utama para masyarakat dari desa untuk pindah ke kota. Mereka ini berharap dengan pindahnya mereka ke kota bisa hidup mereka bisa jauh lebih baik lagi daripada saat mereka masih tinggal di desa. Oke, next. Nah, eh, dari adanya urbanisasi ini memiliki dampak positif dan negatif. Nah, yang pertama ini ada dampak mempengaruhi perekonomian. Di satu sisi, dampak positif dari urbanisasi yaitu meningkatkan perekonomian. Di satu sisi, perekonomian ini eh, meningkat lebih baik karena misalkan ini contohnya kayak kita adalah seorang pedagang. Semakin banyak orang yang berdatangan karena adanya urbanisasi, maka semakin banyak pula pembeli yang berdatangan, yang tentu saja meningkatkan pendapatan pedagang dan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Namun, ada hal buruknya bila penduduk dari desa pindah ke kota. Misalnya, terbatas lapangan pekerjaan. Nah, ini itu bisa meningkatkan jumlah eh, pengangguran karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Dari pengangguran ini bisa menurunkan tingkat ekonomi yang ada di kota dan selain itu juga bisa meningkatkan kriminalitas. Karena apa? Karena pada dasarnya kayak tidak sedikit orang yang rela berbuat untuk melakukan apa saja demi kepentingan dirinya sendiri. Terus yang kedua ada kompetisi yang tinggi. Nah, dampak dari apa ya? Dampak dari kompetisi ini tuh kayak dalam hal mencari pekerjaan misalnya. Nah, persaingan yang semakin ketat ini dapat memicu terjadinya eh, terciptanya sumber daya manusia yang lebih unggul karena orang-orang ini tuh harus bekerja lebih keras lagi untuk memenangkan peluang pekerjaan yang harus mereka dapatkan gitu. Nah, dampak negatifnya itu dapat meningkatkan jumlah penduduk yang sudah jelas bahwa dengan berpindah masyarakat desa ke kota membuat wilayah kota yang awalnya sudah padat menjadi lebih padat lagi sehingga meningkatnya padatan penduduk. Lalu yang ketiga, banyaknya fasilitas baru. Nah, banyaknya fasilitas baru yang membantu memudahkan untuk kegiatan di kota karena adanya urbanisasi tersebut. Tetapi dengan membangun banyaknya fasilitas baru, tentunya membutuhkan lahan kosong yang sebelumnya mungkin digunakan untuk ruang terbuka hijau. Nah, akibatnya ini lahan-lahan hijau di kota semakin menipis dan yang berdampak pada kerusakan lingkungan juga dapat meningkatkan potensi bencana alam. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terdapat eh, isu urbanisasi. Di sini saya mengambil contoh dari eh, berita arus urbanisasi Kota Bengkulu ini meningkat sejak tahun 2019. Menurut Detik Sumbangsel. Nah, kenapa sih di tahun 2019 ini urbanisasi di Kota Bengkulu itu meningkat? Nah, berdasarkan dari data kependudukan dan catatan sipil Kota Bengkulu sejak tahun 2019 hingga 2023 tercatat 41.000 jiwa pindah ke Kota Bengkulu. Mereka berasal dari berbagai kabupaten. Nah, dari pengakuan warga yang pindah mengatakan bahwa mayoritas mereka ini menginginkan kemudahan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih memadai.
mereka juga puas dengan mereka juga merasa puas dengan program-program pemerintah Kota Bengkulu, terutama karena di daerah asal mereka atau di kabupaten mereka ini masih banyak infrastruktur yang rusak dan kurang memadai. Terus selanjutnya ini ada materi lingkungan, bisa dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yakni lingkungan, dan lingkungan sendiri memiliki banyak definisi, namun yang akan saya bawakan salah satunya merujuk pada segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup, termasuk manusia. Lingkungan sendiri mencakup berbagai komponen, baik fisik seperti udara, air, tanah, dan iklim, maupun biologis seperti flora, fauna, dan ekosistem, maupun sosial yang seperti budaya, masyarakat, dan infrastruktur. Selanjutnya isu yang akan saya bahas yakni mengenai kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang polusi terbanyak sekitar 60% di Indonesia. Kendaraan bermotor menjadi kontributor terbesar atas pencemaran udara di Indonesia. Salah satu salah satu alasan utamanya adalah penggunaan bahan bakar minyak atau BBM beroktan rendah. BBM beroktan rendah cenderung menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, termasuk karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida atau X, dan hidrokarbon yang tidak terbakar. Gas-gas ini berkontribusi pada pencemaran udara dan menyebabkan kabut asap di daerah perkotaan. Selain itu, alasan lain kenapa kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar polusi adalah karena ketergantungan pada kendaraan pribadi. Di banyak kota, sarana transportasi umum belum cukup memadai, sehingga masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, yang memperparah kepadatan lalu lintas dan emisi yang dihasilkan. Selanjutnya kesimpulan akan dibahas oleh rekan saya. Kesimpulan, kependudukan, urbanisasi, dan lingkungan memiliki hubungan yang saling terikat. Dengan adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, maka perkotaan besar akan menjadi wilayah padat penduduk. Semakin banyak penduduk di suatu perkotaan, maka semakin banyak permasalahan yang timbul. Salah satu aspek yang paling terdampak adalah aspek lingkungan. Lingkungan akan berubah sesuai dengan kebutuhan penduduk. Lahan yang tadinya kosong dan juga hutan-hutan akan dialihfungsikan menjadi perumahan dan fasilitas untuk masyarakat, sehingga berkurangnya resapan air dan restorasi udara. Perubahan ini juga menyebabkan polusi udara karena meningkatnya konsumsi kendaraan di perkotaan. Boleh di next. Solusi dari permasalahannya adalah pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Contohnya dengan membangun sekolah di setiap desa dan juga bisa dengan membangun rumah sakit dengan fasilitas yang memadai di setiap kota. Lalu penyuluhan kesehatan untuk semua masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dan agar masyarakat tuh mengetahui konsep makanan dengan gizi seimbang, menyediakan akses internet dan teknologi. Terus ada peningkatan sistem transportasi publik dengan diadakannya KRL atau bis-bis umum di seluruh daerah. Penggunaan kendaraan alternatif seperti kendaraan berbasis baterai atau biasa dikenal dengan mobil listrik. Selain itu, masyarakat sekarang juga didorong untuk memakai transportasi umum seperti KRL, MRT, dan LRT. Transportasi umum itu dapat mengurangi emisi karbon karena menggunakan tenaga listrik yang lebih ramah lingkungan. Nah, sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya nggak? Latifah. Boleh, boleh, boleh. Latifah dulu.
Oke, aku izin bertanya ya. Mm. Aku mau nanya yang urbanisasi. Itu kan kalau misalnya itu yang terkait urbanisasi, ada gak sih kebijakan dari pemerintah atau solusi yang efektif gitu biar apa ya meminimalisir terjadinya urbanisasi, biar si urbanisasi itu dibatasi gitu. Terima kasih. Sesuai yang aku jelasin tadi, ya, solusi yang bisa ditawarkan itu dengan pembangunan yang paling utama tuh dengan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Jadinya di tiap desa tuh pembangunannya tuh merata gitu, entah dari sekolahnya, dari rumah sakitnya, atau dalam segi transportasinya. Nah, jawab gak, Latifah? Izin nambahin juga, kan aku sambil nyari berita juga ya. Terus dari berita yang aku baca ini, eh, ya pemerintah itu kayak menekankan adanya percepatan pembangunan gitu loh. Jadi ya kembali lagi ke tadi, jadi apa ya, memeratakan infrastruktur gitu. Oke, berarti fokus di pembangunan yang merata ya. Makasih. Boleh Mariam bertanya. Oke, aku pengen izin bertanya ya, mengenai tadi lingkungan yang dimana kita zaman sekarang tentunya banyak transportasi canggih juga, kebanyakan juga udah banyak mobil listrik ataupun motor listrik yang bisa mengurangi polusi. Yang mau aku tanyain itu, apakah dengan banyaknya sekarang kendaraan umum juga banyak kayak kendaraan listrik kayak gitu udah banyak, itu udah mengurangi polusi di yang di isu yang tadi udah dijelaskan gitu. Mungkin kalau dari aku, meskipun sekarang udah mulai banyak gitu kan kendaraan yang tenaga listrik kayak gitu, tapi tidak semua orang bisa langsung mengaksesnya gitu kan. Soalnya masih agak terbatas gitu. Jadi mas sebagian besar masyarakat itu masih menggunakan kendaraan yang konvensional yang menggunakan BBM seperti itu dan menyebabkan polusi tidak bisa langsung diatasi. Jadi masih harus menunggu waktu biar bisa semuanya menggunakan yang tenaga listrik. Mungkin itu sih. Udah menjawab belum, Mar? Mungkin dari pemerintahannya sendiri ada nggak pernah mengajak gitu buat jangan terlalu banyak apa sih kayak yang memakai kendaraan kan tadi kebanyakan orang-orang masih memakai kendaraan pribadi gitu ya nggak keluar menggunakan kendaraan umum ataupun menggunakan yang menggunakan listrik gitu masih ya yang pribadi gitu tapi dari pemerintah sendiri ada gak gitu ajakan buat ke masyarakatnya sendiri buat ya naik transportasi umum atau menggunakan kendaraan listrik supaya mengurangi polusi. Aku izin jawab ya. Jadi kalau buat dari pemerintahan itu tentunya ada dengan cara mereka tuh kayak nambahin ini loh fasilitas transportasi umum di setiap daerah. Pastinya yang udah terlaksana ya di sekitar Jabodetabek. Dan buat mobil listrik, upaya pemerintah tuh dengan nurunin pajak mobil listrik. Jadi pajak mobil listrik tuh kalau nggak salah seharga motor atau gimana gitu. Pokoknya rendah gitu deh pajaknya mobil listrik masih rendah. Udah menjawab belum, Maria? Oke, terjawab. Makasih ya, Rachel, Dedi. Oke, sekarang Syakir. Oke, suara aku terdengar nggak kira-kira? Sangat Oke, aman. Terdengar, terdengar. sebelumnya maaf banget ini nggak bisa on cam. Pertanyaanku sebenarnya mungkin ada dua ya. Maaf banget. Pertama ini cuma nanya pendapat aja sih, kayak gimana sih pendapat kalian terhadap kasus IKN yang
sekarang itu kayak pemindahan ibu kota itu kan secara nggak langsung kan bersenggolan lah sama materi kalian tentang pendudukan, urbanisasi sama lingkungan kayak di mana oke lah bagus mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Pulau Jawa. Tapi kayak yang dikorbankan adalah lingkungan di Kalimantannya, pembabatan hutan dan segala macam dan tentunya dengan APBN yang nggak main-main gitu loh, yang pasti gede banget. Nah, pendapat kalian itu kira-kira setuju nggak pemindahan ibu kota? Terus yang kedua, eh, apakah solusi kendaraan listrik itu sangat berpengaruh ke pengurangan emisi karbon di Indonesia? Karena setauku itu penyumbang terbesar emisi itu tuh dari penambangan batu baranya sendiri. Jadi kayak, sedangkan kalau kendaraan listrik kan dari litium ya. Nah, sedangkan litium kan harus ditambang lagi. Nah, proses penambangan itu bakal ngasilin lebih besar emisinya lagi. Jadi kira-kira transisi dari kendaraan apa ya, bensin ke listrik itu efisien nggak? Atau kayak ya sama aja gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin aku akan jawab dulu buat yang pertanyaan pertamanya ya. Mengenai ikan itu kan sebenarnya udah mulai dibangun lagi kan, pembangunannya udah mulai langsung dilanjutkan lagi. Tapi untuk sekarang nggak bakal terlalu gembor-gembor seperti zaman pemerintahan Pak Jokowi. Jadi agak lambat gitulah. Tapi dan untuk lingkungan sendiri itu kan masih ada yang belum untuk mengenai lingkungan yang terlalu banyak yang dipangkas-pangkas tentang hutan-hutan itu kan masih ada hutannya tapi dibuat hutan kembali tapi tidak, ya memang nggak sebagus yang dulunya tapi ya masih ada hutannya itu. Jadi meskipun udah apa ya meskipun udah dipangkas seperti itu mereka masih menyediakan hutan-hutan yang ada di Kalimantan tersebut di daerah IKN-nya. Aku Mungkin yang izin lain bisa buat menambahkan. aku izin jawab buat pertanyaan kedua. Emang apa namanya kendaraan listrik itu dinilai belum terlalu mengurangi emisi karbon kan, seperti yang kamu bilang karena penambangannya itu. Makanya sekarang ini penelitian tuh lagi cari cara nih buat eh, nyari pengganti bahan bakar BBM dengan emisi karbon yang lebih kecil. Dan penelitiannya udah mulai nemuin banyak alternatifnya. Salah satunya contohnya ada hidrogen yang itu nggak ada emisi karbonnya sama sekali gitu. Tapi itu masih dalam proses. Ada juga etanol yang eh, apa namanya kadar gas emisi karbonnya itu kecil gitu, kecil banget gitu. Udah menjawab belum Syakir? Sudah aman-aman. Udah ya guys, ini mumpung apa namanya? Karena waktu meetingnya 3 menit lagi, jadi kita udahin aja ya guys. Terima kasih yang udah datang. Makasih teman-teman, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.